Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersama di tempat ini, di ibadah online, dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan berserta dengan kita Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk tundukkan kepala. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Berkat kasih Tuhan atas kami pribadi dan keluarga kami Tuhan, dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami boleh memberi diri kami untuk datang kepadamu, merindukan Engkau, menginginkan Engkau Tuhan Yesus, untuk datang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih juga kami merindukan akan suara-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Mari Roh Kudus, urapi kami. Kami rindu berkat-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya pada pagi hari ini kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan amin. Mari kita angkat pujian. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan, kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku
yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan kasih-Mu Tuhan yang tak pernah tinggalkan, kasih yang setia. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami haleluya. Oh, haleluya. Kami puji karena Kau Allah yang besar, karena Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya, yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat.
kita. Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar, besar dan perkasa Allah kita. besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Katakan, ku jatuh cinta padanya, jatuh cinta padanya. tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta, Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. tambah dan dalam. Katakan, Tambah dan dalam. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kekasih yang setia. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan, Kau bebaskan setiap belenggu dan mampukan kami untuk bersandar pada janji-Mu Tuhan. Amin. Lewati siang dan malam, lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Setiap langkahku, setiap nafasku, hanya kasih-Mu. Hanya kasih-Mu terpegang. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam pada terang-Mu. Selamatkanku. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Tinggikan nama Yesus, ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karya-Mu Tuhan di hidupku.
yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. Kau bebaskan, lepas tinggiku kan terbang. Kau pulihkan masa depanku. Ku tinggikan nama Yesus yang terhebat. Sempurnalah karyamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, Kaulah yang bebaskanku, sempurnalah karyamu. 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 Amin, puji nama Tuhan. Hanya Dia yang mampu membebaskan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh rindu mendengarkan suara Tuhan. Jadikan kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat,
seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus, salam sehat buat jemaat GBI Prof. Hamka. Pagi ini saya akan membawakan satu topik, bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental selama pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan sepertinya memang tidak akan pernah berakhir. Untuk itu jemaat Tuhan perlu dibekali apa aja sih yang harus kita jaga supaya kita tetap sehat. Dunia saat ini merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ya, orang tidak sakit belum tentu sehat. Sehat tapi bermasalah. Nah, mungkin ini yang dihadapi jemaat-jemaat Tuhan saat ini. Dia merasa sehat tapi bermasalah. Apa masalahnya? Susah tidur. Ya, stres, cepat lelah, rambut mulai rontok, ya, susah konsentrasi, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang dianggap sehat tapi bermasalah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa sakit? Ada dua hal, ada dua pola yang membuat kita sakit. Satu, pola hidup atau gaya hidup. Pola hidup apa yang membuat kita sakit? Satu, dari pola makan. Ya. Nah, hari ini kita biasa memesan makanan melalui GoSend atau Gojek. Dan banyak makanan yang kita pesan itu semuanya berupa junk food. Ya. Nah, makannya tidak salah, tapi jenis makanan yang kita pilih itu yang salah. Nah, itulah yang memberi kenapa tubuh kita menjadi rusak, menjadi terganggu. Ya. Jenis makanan yang sekarang kita makan tuh banyak mengandung karbohidrat tinggi, ya, protein, lemak yang tinggi, dan terutama gula yang tinggi. Ya. Nah, karbohidrat yang overload ini akan membuat merusak sistem imun kita. Dia akan merusak yang namanya mitokondria.
Dan kentang goreng yang sering kita makan, french fries yang enak itu mengandung trans fat, minyak yang sangat-sangat jahat sekali. Jadi kalau orang makan kentang aja itu mesti lari sedemikian rupa untuk membakar minyak trans fatnya. Ya. Kemudian seafood, makanan yang kita makan sudah mengandung racun-racun poison atau logam-logam berat. Sayur-sayuran, buah-buahan mengandung pestisida. Jadi apa yang mau kita makan itu harus yang baik, yang terukur, ya, yang bermanfaat buat tubuh kita. Jadi kita harus perhatikan jenis-jenis makanan yang kita makan supaya imun tubuh kita jangan sampai rontok. Jadi kita makan bukan hanya untuk mengenyangkan tubuh, tetapi menjaga imunitas dan mengaktifkan sistem imun kita. Persoalan kedua adalah mager atau malas gerak. Ya, orang malas gerak cenderung makan lebih banyak sehingga tubuhnya melar, ya, jadi membesar. Dan lagi makanan yang dimakan biasanya juga mengandung karbohidrat tinggi, gula tinggi, lemak tinggi. Nah, Diskesdas tahun 2018 melakukan penelitian 88 juta orang Indonesia itu kurang aktivitas. Kemudian Stanford University 2017 juga melakukan penelitian manfaat jalan kaki bahwa 10.000 langkah setiap hari itu membakar 3.000 kilokalori. Penduduk dunia rata-rata melakukan perjalanan itu 5.000 langkah per hari. Orang Hong Kong 7.000 langkah per hari. Orang Indonesia cuma 3.500, ya. Ke depan aja mungkin dia perlu naik motor, ya, karena begitu malasnya untuk berjalan kaki. Nah, orang yang kurang gerak apa yang terjadi? Hormon-hormon di dalam tubuhnya tidak akan diaktifkan. Sehingga sel-selnya cepat menjadi tua, jadi usia dengan penampilan berbeda, ya. Kedua, hormon kortisol diaktifkan sehingga itu meningkatkan stres kita. Nah, hormon stres ini yang sangat berbahaya karena dia menghambat produksi dari sitokin dan interleukin di dalam tubuh kita. Sitokin dan interleukin ini dipakai untuk melawan virus dan bakteri. Jadi dia merupakan satu kesatuan, merupakan satu imun sistem yang bisa rusak karena kita kurang gerak, karena hormonnya tidak diaktifkan. Ya. Jadi kurang gerak, makan banyak, cilaka akibatnya, ya. Yang ketiga adalah pola tidur. Pola tidur yang baik adalah selama 8 jam. Ada yang dinamakan irama sirkadian yang merupakan jam internal yang mengatur kapan waktunya kita tidur dan kapan waktunya kita bangun. Irama sirkadian ini bisa dikacaukan, salah satunya adalah dengan radiasi dari gelombang elektromagnetik. Yang kedua, kalau sering-sering begadang. Makanya dokter di rumah sakit, perawat di rumah sakit itu banyak yang mengalami penyakit-penyakit komorbid seperti kanker, ya, karena kenapa mereka jam biologisnya kacau, ya, karena mereka tiap malam begadang sehingga hormon-hormon yang baik itu terganggu. Jadi pada saat kita begadang, irama sirkadian kita terganggu, di mana akan muncul pencetus memicu sel-sel kanker untuk aktif. Irama sirkadian terganggu itu membuat tumor supresor gen atau sel penindas kanker itu jadi rusak. Sehingga sel kanker yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi aktif. Jadi tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Ya, kalau tidur kalau bisa jangan membawa gadgetnya. Kalau bisa semua wifi, semua perangkat yang ada di sekitar dihindarkan. Karena itu akan mengacaukan jam biologis tidur kita. Yang kedua adalah pola pikir. Ya, pola pikir yang bagaimana yang membuat kita sakit? Kita galau. Kemudian selalu berpikiran negatif atau negative thinking. Jadi pikirannya selalu keliru, salah melulu gitu ya. Nggak pernah optimis, selalu pesimis.
Yang tiga, suka menyalahkan orang lain. Yang keempat, stres, ya, frustasi dan depresi. Nah, faktor penyebab penyakit yang paling utama saat ini adalah menyangkut spiritual. Itu 50%, ya, dan itu obatnya ada di Pak Tuni nanti. Ya. Kedua adalah psikis. Karena psikologi seseorang itu 25%. Yang ketiga adalah masalah sosial. Itu 15%, itu hubungan antar manusia. Sedangkan yang sisanya 10% adalah fisik. Ya, komorbid, di mana penyakit-penyakit TBC, kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan lain-lainnya itu yang mengganggu kita. Nah, seorang profesor di Jepang melakukan suatu riset atau penelitian. Ternyata sakit mah itu bukan karena faktor makanan semata, tetapi diakibatkan stres yang terlalu tinggi. Kemudian kolesterol yang tinggi bukan hanya semata-mata karena makan yang banyak lemak, tetapi karena malas gerak, mager. Yang ketiga, kencing manis bukan karena terlalu banyak gula, tetapi karena terlalu egois dan keras kepala. Yang keempat, darah tinggi. Itu bukan karena terlalu banyak makan asin-asin atau makan garam, tapi karena tidak bisa kontrol emosi. Yang kelima, asma bukan karena oksigen ke paru-parunya yang kurang, tetapi karena sering merasa sedih, merasa kesepian, ya, itu menyebabkan dia sesak. Lever bukan juga karena kita kelelahan, kurang tidur, kecapean, bikin lever terganggu. Tetapi karena suka ngerasani, ngegosip, atau gibah ya katanya. Ya. Yang ketujuh, jantung koroner. Bukan karena sumbatan aliran darah ke jantung yang terhambat. Tetapi karena lebih hidupnya tidak tenang atau selalu gelisah. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ya kita harus bersyukur. Ya, bersosial, ya, melakukan bakti sosial, berderma, berdoa, melembutkan hati, ya, hati yang ikhlas, ya, hilangkan rasa marah, benci, dendam yang kesumbat, dendam yang kesumat, ya. Ya, jadi bagaimana kita menjaga imunitas dan kebugaran di saat pandemi? Ya, yang pertama adalah minum. Ya, air putih itu adalah nutrisi yang utama. Ya, jadi manfaat air putih ini banyak sekali. Jadi dia bukan saja sebagai pelarut, ya, memperbaiki untuk mensirkulasi segala benda-benda, tetapi dia juga mempertahankan hidup dan memberi fungsi kehidupan. Ya, jadi berapa sih banyak air yang harus kita minum? Sederhana aja, berat badan kali 30 cc. Ya, dibagi 1000 jadi dapat berapa liter. Jadi kalau 100 kilo berarti 3 liter. Nah, ya, lebih dikit boleh, kurang banyak nggak boleh. Karena gini, 4% saja kita kurang minum, itu tubuh kita menjadi lemas. Jadi pada saat kita lemas, cepat-cepat minum air putih. Ya. Lebih dari 10% kita udah mulai sakit itu. Ya, kita akan mulai jatuh sakit. Yang flu lah segala macam itu akan muncul. Dan lebih dari 20% kita akan mati. Ya. 85% cairan tuh ada di otak. Makanya kalau orang yang kekurangan cairan, dia jadi hun-hun, jadi blow on. Makanya ada iklan, ada aqua, ya, yang kita dengar, ya itu benar. Karena begitu kita kekurangan cairan, dehidrasi, kita jadi orang linglung, jadi bingung, ya, seperti itu. Nah, kedua, makan. Makan tidak salah, tapi jenis makanan yang harus kita perhatikan. Jadi kita makan bukan karena selera. Wah, saya pinginnya makan ini. Ya karena ini memang enak buat saya. Tetapi tubuh tidak butuh itu. Dia yang dibutuhkan adalah berapa sih karbohidrat yang kita perlukan, berapa kalorinya yang mau kita butuhkan, berapa proteinnya yang kita butuhkan, dan berapa lemak yang kita butuhkan. Dan setiap orang metabolisnya berbeda-beda. Ada yang minum air, berat badan langsung naik. Ya kan? Ada yang makan banyak tapi tetap langsing. Ya beruntunglah seperti itu.
Jadi makanan yang perlu kita perhatikan adalah dari makronutriennya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Terus apalagi yang perlu kita perhatikan? Cara memasaknya. Kalau kita cara memasaknya salah, enzimnya rusak, hilang, kita nggak dapat apa-apa. Contoh kita menjus, membuat buah dengan juicer, itu kita cuma dapat gula tanpa dapat vitamin. Ya. Kedua, alat-alat masak yang digunakan pun juga penting. Ya, kita menggunakan alat yang sembarangan, maka racun-racunnya akan terserap dalam tubuh kita. Yang ketiga, bahan dan jenis makanan. Ya, jadi harus ada kompleks karbohidrat, kompleks lemak, dan kompleks protein yang cukup. Nah, saya akan sampaikan di sini beberapa karbohidrat yang tidak baik saja, ya, yang perlu dihindari. Satu, makan nasi dengan mie, atau makan mie atau makan nasi, ya. Kedua, pasta dan roti. Itu yang sebaiknya dihindari karena itu merupakan kompleks karbohidrat yang sangat jelek sekali. Kemudian protein yang baik itu ada salmon, tuna, ya. Itu yang baik-baik. Tapi saya kasih yang jelek aja. Contohnya sosis, burger, daging sapi cincang sama bacon. Itu kalau bisa dihindari. Lebih baik ingat yang jelek aja, lebih sedikit, ya. Kemudian untuk lemak yang tidak baik, gaji, mentega, ya, minyak-minyak kacang, ya. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Nah, 3 hal ini sebisa mungkin kita minimalkan supaya imun tubuh kita tidak rusak dan kita bisa mengaktifkan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah olahraga. Kembali lagi, gerak. Karena olahraga itu meningkatkan fungsi dari mitokondria. Ya. Jadi olahraga membuat otot sendi, otot pernapasan, otot jantung itu jadi lebih baik, ya. Dan dia meningkatkan stamina sehingga kita tidak mudah lelah. Oksigen menjadi lebih lancar. Kekuatan fisik meningkat secara alamiah. Ya, dan efek sampingnya adalah lemak-lemak juga dibakar, gula-gula juga dibakar. Jadi olahraga itu kalau kita mau bakar gula, kita cukup olahraga 30 menit, maka gula akan dibakar. Kalau kita mau bakar lemak, kita cukup jalan aja, ya. Jalan lambat aja kita akan sudah membakar lemak. Tapi kalau kita mau membakar protein, kita harus jalan cepat atau lari, ya. Kemudian yang keempat adalah tidur cukup. Kembali lagi saya ungkapkan lagi dari yang pertama, kedua ini adalah tidur. Bagaimana pentingnya tidur? Karena jam biologis merupakan perubahan kadar protein di dalam sel tubuh kita. Bila kita mengabaikan gaya hidup kita jam biologis itu tadi, maka tubuh kita akan gampang sakit dan sel-sel kanker akan aktif kembali. Ya. Karena pada saat jam tidur di jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu melatonin tuh mulai aktif bekerja. Melatonin ini penting sekali karena merupakan antioksidan dan anti tumor. Jadi kalau sering begadang, ya sering-seringlah minum melatonin, ya. Yang kelima, yang paling penting dari semuanya adalah happy atau gembira, ya. Karena gembira adalah obat. Di buku Power versus Force karya Dr. David Hawkins, dia mengatakan ada pengaruh vibrasi getaran, ya, yang bisa meningkatkan imun atau merontokkan imun. Nah, virus COVID itu berada di rentang 5,5 Hz. Sedangkan frekuensi bumi itu 27,4 Hz. Bila getaran frekuensi lebih dari 25 Hz, itu virus musnah, mati. Tempat-tempat mana saja atau apa saja yang bikin vibrasi getaran kita menjadi rendah? Satu, kalau kita takut, kita cemas, kita stres, kita tegang, ya, kita benci seseorang, kita serakah, ya, itu menyebabkan vibrasi tubuh kita rendah.
Dan tempat-tempat mana yang vibrasi getarannya rendah, frekuensinya rendah? Rumah sakit, ya, penjara, tempat posko-posko bantuan sosial, nah itu juga rendah. Sama bunker bawah tanah, itu juga frekuensinya rendah. Nah, terus apa yang membuat getaran frekuensi bisa tinggi? Olahraga, berjemur di matahari, tertawa tersenyum, ya, menikmati alam, rekreasi, bernyanyi, ya, meditasi, bersyukur, ya, mengadakan bakti sosial rame-rame, ya, kedermawanan. Dan yang paling besar, yang paling tinggi frekuensi getarannya mencapai 120 sampai 350 Hz adalah saat kita berdoa, ya. Jadi sering-sering berdoa, imun tubuh kita akan makin meningkat, ya. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari COVID, virus corona ini yang tidak akan berakhir? Tetap 5M plus 1M. 5M pertama adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari banyak mobilitas. Kalau mau berkreasi, kita satu keluarga satu mobil, tapi tidak usah turun, ya. M yang terakhir adalah mitokondria. Mitokondria ini merupakan salah satu tempat di mana sel tubuh menghasilkan energi. Ya, dia memproduksi yang namanya glutathione, dan glutathione inilah yang mencegah, memperbaiki kerusakan-kerusakan sel dalam tubuh kita. Dia yang menunjang sistem imun tubuh kita, dia sebagai antioksidan yang juga detoksi alami, dan dia mencegah peradangan pada pasien-pasien komorbid. Ya, jadi pasien komorbid yang kena COVID biasanya meninggal karena peradangan itu. Disinilah peran mitokondria yang perlu sekali dijaga. Nah, dia banyak di makanan-makanan juga, ada di susu, telur, daging, dan segala macam, ya. Tapi itu jumlahnya sedikit. Bagaimana kita mencegah kerusakan mitokondria? Pertama adalah jangan sampai kita terpapar dengan radikal bebas. Radikal bebas itu banyak di mana? Kembali lagi, radiasi elektromagnetik salah satunya. Polusi udara, ya. Kemudian banyak makan yang berkarbohidrat tinggi, ya. Tadi saya sudah sebutkan nasi, mie, gula itu karbohidrat tinggi. Itu yang merusak fungsi mitokondria kita. Jadi overload kalori menyebabkan mitokondria kita rusak. Kemudian mikronutrien defisiensi. Jadi vitamin-vitamin B, vitamin C, ya, biotin, B12, asam folat, segala macam itu pun juga harus seimbang dalam tubuh kita. Nah, racun-racun yang bisa menyebabkan mitokondria rusak juga adalah logam berat, merkuri, Pb, ya, asap knalpot segala macam. Itu arsenik juga bisa didapatkan juga dari alat-alat masak yang kita pakai. Kemudian obat-obatan yang sehari-hari, kalau kita demam, pusing, sakit kepala, kita minum paracetamol, itu juga bisa merusak mitokondria. Antibiotik yang berlebihan, obat-obat kolesterol, obat kanker, ya, itu juga bisa membuat mitokondria kita rusak. Nah, kalau ada yang merusak, ada yang membantu menjaga, memperbaiki. Apa? Kembali lagi, diet karbohidrat. Udah tidak ada jalan lain, kita harus diet, hindari junk food, ya, bahan-bahan pengawet, ya, yang bisa merusak mitokondria. Kedua, olahraga. Kembali lagi, olahraga yang murah meriah yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah berpuasa. Dengan berpuasa kita akan membuat mitokondria kita menjadi lebih baik. Yang terakhir dan keempat, makan alpukat sehari 1 butir, ya. Itu akan membantu, ya. Nah, faktor kelima yaitu peran vitamin D sebagai penangkal dan senjata pemusnah terhadap COVID-19. Karena COVID-19 muncul, Tuhan membukakan bahwa peran vitamin D ternyata sangat luar biasa. Ya, siapa yang sudah divaksin? Ya, kalau sudah divaksin, itu payungnya keluar kecil. Ya. Tapi kalau mau punya payung besar,
tingkatkan kadar vitamin D, karena dialah vitamin D inilah payung yang paling besar, yang paling melindungi. Saya mau kesaksian sedikit. Waktu awal pandemi bulan Maret, Februari, Maret ya, kita nggak tahu COVID itu seperti apa, gejalanya seperti apa. Ketemu pasien yang sama-sama berobat, suami istri, ternyata besoknya yang satu masuk Wisma Atlet, yang satu masuk Siloam. Gegerlah. Dan salah satu korban di tempat kita klinik, satu orang meninggal, karyawan, karena COVID. Sampai itu kita juga sempat stres, 3 hari kita tutup sambil tidur nggak nyenyak, rasanya kok sesak ya, apa ini COVID ya gitu ya, kita benar-benar nggak tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, mulailah kita mulai praktek lagi seperti biasa, seperti normal biasa, dan tiap hari ketemu. Kita nggak tahu ini COVID atau bukan, tetapi gejala dan keluhan waktu itu belum sebegitu ininya pemerintah melakukan deteksi waktu di awal-awal. Nah, belakangan baru mulai bisa mendeteksi. Saya juga bingung, kenapa kita bisa selamat? Padahal kita nggak minum obat apa-apa, belum tahu apa-apa. Satu hari saya ketemu satu teman dokter yang menjelaskan mengenai fungsi vitamin D. Mereka dari aliran beautician, kecantikan. Tapi mereka sudah sering menggunakan vitamin D. Dan rahasia vitamin D ini dia kasih tahu ke saya, dan saya pelajari, saya buka cari literaturnya. Ternyata memang Tuhan memberikan vitamin D itu dengan gratis, tapi nggak pernah kita permanfaatkan. Ada di mana? Matahari, ya, matahari secara gratis. Waktu saya tes ternyata vitamin D saya 45, dan itu yang menyelamatkan saya dari COVID. Dan hari ini saya genjot vitamin D saya setinggi mungkin. Hari ini vitamin D saya sudah 164. Batas yang boleh ditoleransi untuk menjaga kita selamat dari COVID adalah di bawah 200. Artinya batas 60 sampai 200, ya, itu yang titik aman. Jadi jangan sepelekan bahwa vitamin D ini adalah vitamin anti COVID. Jadi vitamin D ini mempunyai 3 tingkatan fungsi. 1, dia mencegah penyakit. Kedua, dia menyembuhkan penyakit. Ketiga, dia mencegah kematian, terutama kematian akibat COVID. Jadi kalau orang yang kena COVID, biasanya vitamin D-nya rendah. Biasanya begitu dicek selalu angkanya 10. Ya, pasti rendah sekali. Tapi begitu vitamin D-nya ditingkatkan, pasien-pasien yang saya terapi, saya tingkatkan vitamin D-nya, 1 minggu PCR-nya negatif. Dan rata-rata semua kembali normal. Ya, walaupun setelah kena COVID, dia bukan sembuh sempurna. Setiap orang yang udah kena virus COVID akan cacat seumur hidup. Ya, jadi tidak akan mungkin lagi bisa kembali sempurna, tinggal bagian mana yang cacat. Ya, jadi kalau bisa jangan berteman dengan COVID. Supaya nggak bisa masuk, ya tingkatkan vitamin D setinggi mungkin. Ya, jadi vitamin D yang bagus itu jam berapa? Ya, di antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Penelitian dari seorang ilmuwan di Amerika, dia datang ke Indonesia untuk meneliti, melihat jam berapa sih matahari di Indonesia ini yang bagus peaknya. Ternyata itu di antara setengah 11 sampai jam 12. Cukup 5 menit aja. Jadi kita berjemur 5 menit, pakai topi, kacamata, jemur aja 5 menit. Itu saya lakukan tiap hari, kecuali hujan. Ya, 5 menit. Sisanya jam 9 saya olahraga sampai jam 10. Ya. Jam 9-10 saya olahraga matahari, jam 12 saya keluar lagi 5 menit, buka baju, saya jemur lagi, seperti itu. Nah, jadi vitamin D inilah yang bisa melindungi kita, mengobati kita, mencegah kita terhadap virus COVID. Sampai saya bilang, kadang-kadang teman, kok kamu nggak pakai masker? Saya sudah ada masker yang lain. Jadi mitokondria, vitamin D itu adalah the invisible masker. Masker yang nggak kelihatan. Ya, jadi naikin mitokondria bagus, pertahankan jumlah vitamin D. Pokoknya buru-buru semua cek vitamin D-nya berapa. Ya, kalau orang yang selalu di kamar aja nggak keluar-keluar, pasti vitamin D-nya jelek. Apalagi konsumsi makanannya jelek juga. Ya, jadi orang-orang yang memiliki postur tubuh yang besar, biasanya vitamin D-nya rendah. Boros vitamin D. Jadi
Vitamin D ya, vitamin D membawa kita melewati pandemi ini ya. Jadi kalau vitamin D-nya di dalam tubuh kita tinggi, virus nggak akan masuk. Virus masuk, tapi mental lagi. Jadi saya sudah buktikan, begitu saya cek PCR 5 kali, dicolok sampai kiri kanan, sudah atas bawah, selalu negatif. Padahal saya setiap hari kontak dengan pasien COVID. Dan satu yang saya bilangkan bahwa Tuhan memang menyertai saya. Saya awalnya tidak mau menerima pasien COVID, tetapi kok ya datang terus. Akhirnya saya negosiasi sama Tuhan, tolong, kalau memang engkau mengirim pasien COVID ke saya, syaratnya satu, mereka harus sembuh, nggak boleh ada yang mati. Dan puji Tuhan sampai hari ini beberapa pasien saya semua selamat, semua berhasil sembuh dengan baik, cuman hasil akhirnya kolesterol saya naik. Karena dibawain makanan yang enak-enak. Itu efek sampingnya yang saya bilang tiap hari saya dibawain karena mereka bersyukur bisa selamat. Ya, dan mereka beberapa merasa bahwa memang COVID ini ada ya. Jadi kalau yang nggak percaya COVID ya silakan ya. Nah, jadi kesimpulannya vitamin D bukan suplemen opsional atau untuk dipilih boleh minum boleh tidak. Tidak. Tapi vitamin D satu keharusan yang harus kita minum. Berapa kadar yang harus kita minum? Lihat, cek dulu berapa kadar yang kita miliki. Kalau rendah, minum aja 10.000 IU. Di Indonesia ini baru 3 perusahaan yang bisa bikin 5.000. Tapi saya sudah konsumsi yang 50.000. Jadi saya memang pesan khusus, saya minum, buat anak-anak saya pun saya kasih yang 50.000. Untuk pasien-pasien yang kena COVID, saya berikan suntikan sebanyak 600.000 unit. Ya. Dan mereka seminggu dicek hasilnya negatif. Ya. Ya memang vitamin D ini luar biasa sekali dan Tuhan buka rahasia vitamin D karena COVID ini. Karena selama ini kita cuek-cuek aja. Makanya sekarang kita lihat orang banyak berjemur, naik sepeda segala macam. Cuman sayangnya begitu. Mereka naik sepeda jemur tapi pakai baju panjang, pakai tutupan, pakai plastik. Lah itu mataharinya gimana bisa masuk ya. Buka aja pokoknya ya. Kena, yang penting lindungi mata dan muka. Ya. Penutup saya akan bagikan 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi semoga Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga kita sampai pandemi berakhir. Walaupun kita nggak tahu kapan berakhirnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Tuni Marianto. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar penjelasan firman dan khususnya penjelasan secara medis. Kita diberkati luar biasa dan saudara-saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk Dr. Yusak dan kiranya berkat selalu menyertai kita semua. Saya berdoa untuk saudara sekalian untuk sehat, tetap di rumah, jaga protokol kesehatan. Kita bersama-sama untuk menerima berkat dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Keluar masuk mereka dalam perlindungan Tuhan. Belas kasihan Tuhan ada menyertai setiap umat di mana saja berada. Hamba-Mu berdoa hari ini, semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Tuhan cukupkan. Hamba-Mu berdoa yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah-masalah ekonomi Tuhan pulihkan. Hamba juga berdoa hari ini untuk semua anak-anak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati berlipat-lipat ganda. Terima kasih juga kami berdoa untuk Dr. Yusak. Biar Tuhan memberkati keluarganya dan seluruh pasien-pasiennya
biar Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan kiranya berkat Tuhan ada menyertai umat di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Shalom, Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau